Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Len, ada telepon. Panggilan suara ibu menyadarkanku dari tidur lelapku. Dengan malas, aku melangkah ke ruang tamu untuk mengangkat telepon. Ibu masih berdiri di situ dengan wajah yang nampak serius. "Dari siapa, Bu?" tanyaku. "Itu dari abangmu, Reno," jawab ibu. "Ngapain sih si abang nelpon? Ada perlu apa, abang?" cecarku. "Ah, nggak tahu, Ibu. Ini cepat angkat. Kayaknya ada yang serius nih," kata ibu seraya menyerahkan gagang telepon ke arahku. Segera ku ambil dan ku jawab salam dari Bang Reno. "Waalaikumsalam, Bang." "Iya, Bang, ada apa?" kataku. "Dek, kamu udah libur kuliah?" tanya abangku. "Udah sih, Bang. Tumben tanya-tanya," kataku. "Sewot amat sih, Dek." "Dek, abang ada perlu ini, Dek," kata abang. "Perlu apa, Bang?" "Penting banget kayaknya. Bukan soal duit kan? Aku nggak punya soalnya," kataku kepada abang. "Enggak lah, Dek. Begini, abang ada tugas 2 bulan ini keluar kota. Kamu temani ya Mbak Nila di rumah. Kasihan, dia lagi hamil," kata abangku. "Oh, oke deh, Bang. Lusa aku kesana ya. Tapi minta ongkos dong," kataku. "Iyalah, aman itu. Makasih adik abang yang cantik. Assalamualaikum." "Iya, waalaikumsalam, Bang," jawabku. Kuletakkan telepon dan kuhempaskan tubuhku di kursi sofa ruang tamu. Pikiranku melayang jauh. Rasa enggan tiba-tiba menyelusup ke relung hati. Entah mengapa berat rasanya untuk terbang ke tempat abang Reno tinggal. Mengingat tempat itu masih sangat sayup dan masih banyak pepohonan di sana. Dengan malas, aku kembali bangkit dan melangkah ke dapur. Kulihat ibu sedang asik memasak lauk kesukaanku, gulai ayam pedas. Aroma masakannya yang menyengat membuat perutku keroncongan. Kudekati ibu sembari mencicipi masakan ibu yang masih berasap di atas kompor. "Ah, enak banget, Bu," selorohku. "Ya udah, makan sana. Udah masak itu. Oh ya, abangmu ngomong apa tadi?" selidik ibu. Aku menghela nafas panjang dalam-dalam. "Abang ingin Leni ke tempatnya, Bu. Nemeni Mbak Nila. Abang Reno ada tugas keluar kota selama 2 bulan, jawabku. "Terus, kenapa kamu kok seperti gak senang begitu? Kan enak di sana. Suasananya masih pedesaan. Anggap aja refreshing, tahu," ucap ibu. "Malah sebetulnya, Bu. Tempatnya itu seram. Banyak pohon bambu dan pohon-pohon gede, kayak angker," sanggahku. "Alah, dasar. Kamunya aja yang penakut. Makanya jangan nonton film hantu terus. Jadi penakut kan kamu?" ledek ibu sembari terkekeh melihatku yang cemberut. "Tapi, Bu, gak ada tapi-tapian. Kasihan kakak iparmu. Lagi hamil gede. Kamu harus jagain. Harus. Sekarang kamu makan. Setelah itu kamu siap-siap. Besok berangkat," perintah ibu. Dengan malas dan terpaksa, kuikuti semua perintah ibuku. Aku tak berani membantah. Walaupun sudah kuliah, aku terbilang masih sangat manja. Karena semenjak Bang Reno menikah, aku sendiri yang masih tinggal bersama ibu dan juga ayah di rumah. Akhirnya, aku tiba di kota tempat Bang Reno tinggal. Kediaman Bang Reno masih sangat jauh dari pusat kota. Bang Reno telah menungguku di bandara. Ia sangat sumringah melihat kedatanganku. Ia memelukku begitu aku mendekat. "Iya,
hubunganku dan Bang Reno memang sangat dekat. Jarak usia yang jauh antara Bang Reno dan aku membuat kami jarang sekali bertengkar. Ia selalu mengalah. Ia memang sangat menyayangiku. Begitupun aku. Bang Reno membawaku dengan mobil menuju rumahnya. Aku yang sejak tadi sudah sangat lelah tertidur di kursi mobil. Entah berapa lama aku tertidur. Begitu ku buka mata, kami sudah berada di jalan yang lenggang. Jarang sekali terlihat kendaraan berlalu lalang. Hanya ada beberapa motor dan sepeda. Kiri kanan jalan terlihat sawah yang membentang luas. Langit sore berwarna jingga menambah indahnya suasana. Aku berdecak kagum. Rasanya tak sia-sia aku terbang dari kotaku. Ternyata semua tak seburuk yang aku pikirkan. Semakin langit gelap, semakin kami memasuki wilayah yang nampak sangat asing bagiku. Lampu mobil Bang Reno menyorot ke jalan. Di samping kanan dan kirinya dipenuhi pepohonan besar dan rindang. Aku mulai bergidik ngeri. Tapi Bang Reno tampak santai. Ia mungkin sudah terbiasa. "Abang, masih jauh kah?" Tanyaku mulai tak nyaman. "Sejam lagi, Dek. Ini masih kawasan hutan. Rumah abang sudah banyak penduduknya," jawabnya santai. "Bang, kok betah sih di sini? Ngeri kali kulihat, Bang, suasana di sini," ucapku sembari melipat kedua tangan ke dadaku. "Ya, mau bagaimana lagi, Dek? Mbakmu dapat tugasnya di sini." "Kenapa? Kamu takut?" ledek Bang Reno. "Ya, enggak lah," jawabku sembari membuang muka ke arah jalan. Aku tak ingin Bang Reno tahu kalau aku memang penakut. Mobil berhenti di sebuah rumah yang pekarangannya cukup luas. Rumah bernuansa modern itu tampak sangat minimalis dan elegan. Selera Bang Reno memang bagus. Nampak seorang wanita muda yang tengah hamil besar menyambut kami datang. Iya, itulah Mbak Nila. Mbak Nila tampak pucat. Ia tersenyum sangat manis melihat kedatanganku. Pelukan hangat darinya membuatku salah tingkah. Ia pun mempersilahkan masuk. "Dek, kamu makan dulu ya. Habis itu baru istirahat. Kamu pasti lelah kan?" "Maaf ya, rumah Mbak jauh banget," ucapnya. "Iya Mbak, kebetulan Leni sangat lapar," jawabku. Mbak Nila menyiapkan makan malam yang terlihat sangat lezat. Aku dan Bang Reno telah lahap menyantap hidangan yang disediakan Mbak Nila. Setelah selesai makan dan mengobrol sebentar, aku pun pamit untuk beristirahat di kamar yang sudah mereka siapkan. Dan tak lama, aku pun terlelap. "Abang, abang!" Suara jeritan Mbak Nila menyentakkan tidurku. Aku pun segera berlari menuju kamar Mbak Nila. Ku gedor kamarnya berkali-kali, dan tak lama, Bang Reno pun keluar dari kamar. "Apa, Dek?" ucap Bang Reno sembari mengucek matanya. "Abang, kenapa Mbak Nila menjerit tadi?" tanyaku khawatir. "Nggak ada Mbak Nila menjerit. Tuh dia lagi tidur," jawabnya sembari menunjuk Mbak Nila yang masih tertidur di kasurnya. "Kamu kecapean kali, Dek. Sudah, sana lanjut tidur," perintah Bang Reno. Dengan pikiran yang masih bercabang, ku ikuti perintah Bang Reno. Aneh. Sepertinya jelas tadi ku dengar suara jeritan Mbak Nila. Kalau bukan Mbak Nila yang menjerit, terus siapa? Hari ini Bang Reno berangkat keluar kota. Mbak Nila pagi-pagi sekali sudah menyiapkan sarapan dan keperluan Bang Reno. Dia sangat sigap meskipun membawa perut yang sudah membulat. Hamil tak mengurangi kegesitannya. Setelah Bang Reno pergi, aku dan Mbak Nila memilih untuk mengobrol di teras rumah, menikmati pagi dan menyeruput teh manis hangat dan gorengan buatan Mbak Nila yang rasanya enak. Mbak Nila memang pandai memasak. "Mbak, sudah nggak kerja lagi ya Mbak?" tanyaku memulai obrolan sembari menyeruput teh. "Enggak lah Dek, semenjak Mbak Nila hamil, Mbak sering gak enak badan, suka pegel-pegel," tukasnya. "Mbak, kok Leni lihat sejak kemarin wajah Mbak pucat, Mbak sakit?" tanyaku khawatir. "Entahlah Dek, semenjak ada yang memberi ini, Mbak jadi suka mimpi buruk," jawabnya sembari menyerahkan sebuah benda tajam berbentuk duri dan bawang putih tunggal ke arahku. Untuk apa ini Mbak? Siapa yang ngasih? Ini kan duri salak Mbak," tanyaku penuh selidik. "Ini yang kasih tetangga Len, katanya untuk tangkal.
Kan Mbak lagi hamil gede. Di sini masih banyak makhluk yang begituan, Len. Jawabnya panjang lebar. Apa iya sih Mbak? Aku mulai merasa ngeri. Iya Len, makhluk itu suka ibu-ibu hamil. Dia bakal buat ibu dan anaknya meninggal, Len. Tetangga Mbak dulu kejadian, perutnya bolong, Len. Ibu dan anaknya meninggal. Ibunya sendiri yang menggaruk perutnya sampai pendarahan. Terang Mbak Nila yang membuatku tampak bergidik ngeri. Mbak, udah takut aku. Ucapku memelas. Tiba-tiba perutku menjadi mulas. Ya udah, ini tolong ke warung belanja. Ini yang harus dibeli. Itu motor Mbak, kamu pergi ke warung ya. Jaraknya nggak begitu jauh. Ikuti aja jalan itu. Warungnya sebelah kanan. Perintah Mbak Nila. Aku pun bergegas pergi ke warung mengikuti perintah Mbak Nila. Di sepanjang perjalanan, aku selalu terngiang obrolan dengan Mbak Nila. Rasa takut kembali menyergap relung jiwaku. Di warung, tampak beberapa orang ibu-ibu asik mengobrol dan terlihat pembicaraan yang serius. Mereka menatapku heran karena mungkin mereka tak mengenaliku. Orang baru ya, Dek? Tanya seorang ibu begitu melihatku. Iya, Bu. Saya baru datang ke sini, menginap di rumah kakak. Jawabku gugup. Yang mana kakakmu, Dek? Selidiknya. Itu, Bu, yang rumahnya di ujung, cat hijau, yang istrinya sedang hamil tua. Jelasku. Oh, Mbak Nila itu ya? Memangnya Mas Reno nggak di rumah? Biasanya dia yang belanja. Tanya pemilik warung. Bang Renonya keluar kota, Bu. Makanya saya yang jaga Mbak Nila. Jawabku sembari mengambil belanjaan yang dipesan Mbak Nila. Hati-hati loh, Dek. Mbakmu itu lagi hamil besar. Di sini orang hamil rawan keguguran dan meninggal. Jangan mau jika ada orang yang kasih tangkal. Takutnya itu yang membuat makhluk itu datang dan menyerang. Jelas seorang ibu dengan raut wajah yang serius. Dek, tiba-tiba aku teringat tangkal yang Mbak Nila sodorkan barusan. Memangnya makhluk apa, Bu? Dan apa hubungannya dengan Mas Reno? Selidikku. Makhluk itu bernama Cindai. Dia suka ibu hamil dan takut kepada laki-laki. Makhluk itu menyerang pada wanita hamil yang sendirian tanpa pantauan suami. Dia benci bau laki-laki. Jelas si ibu panjang lebar. Terima kasih ya, Bu, penjelasannya. Saya permisi dulu. Pamitku sopan. Perasaanku semakin campur aduk. Kembali aku teringat pada kejadian tadi malam. Hal aneh ketika aku mendengar cerita yang sama persis dengan suara Mbak Nila. Semoga itu hanya pikiranku saja. Gumamku seraya mempercepat laju motor menuju ke rumah. Baru jam 9 malam, tapi desa tempat Mbak Nila tinggal sudah tampak sangat sepi. Kendaraan sudah tak ada yang berlalu lalang. Pintu semua rumah sudah tertutup rapat. Aku dan Mbak Nila memilih mengobrol di ruang TV sambil menikmati cemilan Oreo. Mbak betah ya di sini? Ucapku. Entahlah, Dek. Mbak mulai gak betah. Apalagi jauh dari keluarga. Mana Mbak sering mimpi buruk pula. Jawab Mbak Nila. Mbak, mimpi apa, Mbak? Selidikku. Mbak mimpi ada wanita berambut panjang menyeringai, meminta anak dalam perut Mbak. Tatapannya mengerikan. Jawabnya sembari menutup mata dengan kedua tangannya. Mbak, tadi ada ibu-ibu mengobrolin Mbak. Katanya suruh buang itu jimat. Itu yang manggil makhluk begituan, Mbak. Kan dalam agama kita juga nggak boleh pakai jimat. Cecarku. Enggak lah, Dek. Mbak takut kenapa-napa. Kata ibunya Mbak, jimat itu penting untuk kita yang lagi hamil sebagai tangkal. Tukasnya. Ya udah sih, Mbak. Leni cuma nyampain kata ibu-ibu di warung tadi. Jawabku sembari menatap jendela yang belum ditutup gordengnya. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada atap tetangga ke seberang rumah. Ada sekelebat selendang berwarna putih terbang melesat dari satu rumah ke rumah lain. Nampak sangat jelas di kegelapan malam, membuatku terperanjat dan menutup mata sesaat. Begitu mata terbuka, pemandangan aneh itu menghilang. Mbak Nila menatap heran ke arahku. Ia mendekatiku yang masih terlihat gugup. Keringat sebesar biji jagung mulai meluncur. Ada apa, Dek? Tanyanya penuh kekhawatiran. Itu, Kak. Jawabku sembari menunjuk jendela. Apaan sih, Dek? Jangan nakut-nakuti Mbak ih. Gerutu Mbak Nila sedikit kesal melihat tingkahku. Swear deh, Mbak.
Leni lihat selendang terbang, Mbak. Berasap warna putih terbang mencolok ke genteng. Terbang ke sana dan ke sini. Tunjukku ke genteng tetangga. Lu aja kamu, Dek. Ya udah, kamu tutup hordengnya. Mbak sudah ngantuk. Perintah Mbak Nila, seraya pergi meninggalkanku sendiri dan masuk ke dalam kamarnya. Dengan perasaan takut, kulangkahkan kakiku menuju jendela untuk menutup gordeng. Mataku tak lepas dari atap rumah tetangga. Dan samar-samar, mataku menatap sesuatu di atas genteng. Apa itu? Pikirku penasaran. Semakin ku tatap bayangan itu, semakin jelas terlihat. Nampaklah sesosok makhluk dengan tatapan tajam menatap ke arahku. Wajahnya tampak pucat, dengan bundaran hitam di sekitar matanya. Bibirnya menyeringai dan terkikik kegirangan. Suaranya nyaring, membuat jantungku serasa copot dan dengkulku menjadi sangat lemas. Segera kusibak kain korden dan berteriak berlari secepat kilat, menyusul Mbak Nila menuju kamarnya. Mbak, tunggu Mbak, teriakku. Mbak Nila membuka pintu dengan tergesa. Ia keheranan melihatku yang sudah pucat pasi. Air mataku mengalir dan keringat dingin mengucur deras. Aku sungguh ketakutan. Bayangan makhluk itu masih terekam jelas di ingatan. Ya Allah, kamu kenapa, Dek? Tanyanya khawatir. Itu Mbak, itu ada hantu Mbak. Jawabku tergagap. Astagfirullah, Dek. Masa sih, Dek? Seumur-umur Mbak gak pernah lihat. Ucapnya setengah tak percaya. Iya Mbak, Leni gak bohong. Dengan tangan bergemetar, aku menggandeng Mbak Nila masuk ke kamar. Malam ini Leni bubuk di sini ya Mbak. Takut. Ucapku memelas. Ya udah, sini bubuk sama Mbak. Kasihan kamu, Dek, sampai gemeteran begini. Mbak Nila menuntunku ke atas ranjang. Aku pun mencoba memejamkan mata. Tapi bayang-bayang tadi membuatku susah untuk terlelap. Hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam, aku masih terjaga. Mbak Nila sudah terlelap. Aku hanya berbaring sambil memainkan gawai untuk mengusir rasa takut yang tak berkesudahan. Tiba-tiba, kupingku menangkap suara aneh. Suara itu seperti jelas terdengar. Aku sangat mengenal suara itu. Iya, itu seperti bunyi suara anak ayam. Tapi anehnya, Mbak Nila tak punya peliharaan ayam, apalagi anak ayam. Begitupun dengan tetangga Mbak Nila. Seketika, bulu kuduku meremang, ditambah dengan aroma bunga melati yang tiba-tiba menyengat menusuk hidungku. Aku semakin ketakutan. Ku coba membaca semua doa yang kuhafal. Ku tarik selimut dan ku tutup mata dengan paksa. Entah pukul berapa, akhirnya suara anak ayam itu hilang dan aku pun terlelap. Kejadian menegangkan tadi malam membuatku tidak betah dan ingin segera pulang ke rumah. Tapi keinginanku serta-merta ditolak mentah-mentah dengan Bang Reno dan Mbak Nila. Iya, aku pun merasa terlalu kekanak-kanaan dan seperti tidak punya perasaan karena tega meninggalkan Mbak Nila sendiri di rumah. Dan akhirnya, aku pun mengalah. Aku berharap kejadian mengerikan itu tidak akan terulang lagi. Seperti biasa, pagi ini aku akan pergi berbelanja. Mbak Nila sudah menyiapkan kertas yang berisi bahan-bahan yang harus kubeli. Dengan sigap, kupacu motor menuju warung yang letaknya tak jauh dari rumah Mbak Nila. Sesampai di warung, seperti hari kemarin, kulihat beberapa ibu-ibu asik bercengkrama dan mengobrol dengan seru. Aku tersenyum melihat mereka, dan mereka membalas senyumku dengan manis. Dek, apa kamu tahu tadi malam di rumah Bu Yati ada yang melihat Cindai? Tanyanya begitu melihatku datang. Nggak tahu saya Bu, kapan kejadiannya? Aku balik bertanya. Tadi malam sekitar pukul 10, rumahnya Bu Yati itu di seberang rumah Mbak Nila. Anaknya kebetulan juga lagi hamil muda. Jelas si ibu. Memang bahaya ya Bu? Kebetulan tadi malam saya melihat sosok perempuan terbang pakai baju putih Bu. Jawabku sembari bergidik ngeri. Nah, hati-hati kamu. Ya itulah Cindai. Bahaya itu. Kayaknya dia mengincar Mbak Nila. Kamu harus jaga Mbak Nila. Jangan pernah keluar malam sendirian. Kalau tidak ingin bayinya kenapa-napa. Ibu itu berkata dengan mimik yang sangat serius, seperti memberi peringatan penting. Aku pun mengangguk tanda mengerti. Bu, setahu saya di sekitar sini jarang pelihara ayam.
Tapi saya mendengar bunyi anak ayam, Bu, tadi malam. Tanyaku penasaran. Lah itu salah satu tanda kalau itu makhluk dekat dengan kamu. Apalagi bau melati. Sudah dipastikan ia di sekitar tempat tinggalmu, jawab ibu yang lainnya. Dek, seketika darahku berdesir. Berarti yang semalam aku lihat itu makhluk yang ibu-ibu ini ceritakan sejak kemarin. Tapi kenapa aku yang diganggu? Kenapa bukan Mbak Nila? Sebenarnya apa maksud makhluk itu menggangguku? Di malam ketiga, Mbak Nila bersiap tidur di kamarnya. Seperti malam kemarin, aku kembali tidur di kamar Mbak Nila. Sedang asik memainkan handphone, tiba-tiba kami dikagetkan dengan kordeng kamar yang tiba-tiba tersibak. Entah angin dari mana, padahal jendela terkunci sangat rapat. Sontak, aku dan Mbak Nila terperanjat. Kami saling berpandangan. Heran, suara anak ayam kembali terdengar. Aroma melati pun semerbak tercium di hidung. Aku memeluk Mbak Nila penuh kengerian. Tapi Mbak Nila tak bergeming. Tatapan matanya fokus tertuju ke arah jendela kamar yang tersibak. Mbak, panggilku lirih. Mbak Nila tetap terdiam dan terpaku. Bibirnya seperti terkunci rapat. Badannya menjadi kaku. Tatapannya kosong. Dan tiba-tiba, Mbak Nila. Dengan mencengkeram tangan Mbak Nila, aku berteriak sekuat-kuatnya. Mbak Nila tiba-tiba memutar kepalanya 180 derajat hingga terdengar bunyi bak ranting yang patah. Aku pun tergugu, ketakutan, dan beringsut menjauh dari Mbak Nila. Sekarang di hadapanku, Mbak Nila yang tampak mengerikan terkekeh melihatku ketakutan. Kepalanya menghadap ke belakang, matanya tajam menyorot ke arahku. Bibirnya menyunggingkan senyum menakutkan. Ia tertawa terbahak, membuat mulutnya ternganga lebar. Saking lebarnya, mulutnya menjadi robek dan mengeluarkan darah yang mengalir deras. Aku semakin ketakutan melihat Mbak Nila yang berubah menyeramkan. Dari mulutnya keluar belatung dan kelabang berukuran besar. Ia merangkak mendekatiku yang terduduk lemas di lantai kamar. Kepalanya menghadap ke atas dengan badan yang merangkak lambat ke arahku. Aku semakin terpojok, tak bisa kemana-mana. Pemandangan mengerikan itu seketika membuatku lemas tak berdaya. Ia semakin mendekat dan mendekat. Ingin aku teriak, tapi lidahku berubah keluh. Kini Mbak Nila sudah berada di hadapanku. Ia merangkak naik ke dinding dan kini ia menggantung di langit-langit kamar. Rambutnya yang panjang tergerai menyentuh wajahku. Kini wajahnya tepat berada sejengkal di hadapanku. Darah kental yang keluar menetes ke mata dan hidungku, meninggalkan aroma anjir yang menyengat. Mataku tak dapat terpejam. Aku seperti patung yang tak dapat bergerak. Belatung dan kelabang berjatuhan ke arah wajahku. Aku hanya bisa menangis terseduh, memohon ampun. Nila, kini jadi milikku. Tak ada siapapun yang bisa mengambilnya dariku. Nila dan anaknya milikku, teriaknya. Aku masih tak mampu bergerak. Yang kuingat kini hanya satu, yaitu Tuhanku. Dengan sisa tenagaku, aku mencoba mengucap bait demi bait ayat Al-Quran dan doa yang diajarkan ibuku. Lama-kelamaan, semua anggota tubuhku mampu digerakkan. Lidahku sudah lancar membaca bait demi bait doa. Usahaku membuahkan hasil. Mbak Nila tiba-tiba terjatuh dari langit-langit kamar dengan teriakan yang memekakan telinga. Kepalanya kembali memutar ke posisi semula. Teriaknya nyaring memenuhi isi kamar. Dan tak lama, Mbak Nila terhuyung, kemudian terjatuh di atas kasur. Mbak Nila pingsan. Bersamaan dengan pingsannya Mbak Nila, tiba-tiba jendelanya terbuka dengan sendirinya dan menyibak tirai jendela. Tampak samar-samar asap putih keluar dari jendela kamar dan kemudian menghilang. Dengan sisa tenagaku, aku berusaha bangkit dan menutup jendela kamar. Terhuyung, aku mendekati Mbak Nila yang masih lemah tak berdaya. Ia tak sadarkan diri. Aku tahu Mbak Nila tidak baik-baik saja. Kulihat ada memar di kaki dan tangannya. Terjatuh dari ketinggian, tentu berpengaruh dengan kandungannya. Aku semakin khawatir mendapati Mbak Nila yang tak kunjung sadarkan diri. Aku berusaha menelpon Bang Reno,
Berulang kali ku telepon, tapi tak jua ada jawaban. Iya, hal yang wajar mengingat ini sudah lewat tengah malam. Mungkin ia sedang tertidur pulas. Iya dek, ada apa? Akhirnya Bang Reno menjawab teleponku. Bang, baliklah bang. Aku takut di sini. Tolong aku dan Mbak Nila bang, rintihku. Dengan tergopoh, ku ikuti suster dan dokter yang membawa Mbak Nila masuk ke ruangan. Perasaan kalut membelenggu hatiku. Tak tega rasanya memberi kabar kepada ibu tentang nasib menantu kesayangannya. Bang Reno pun tak dapat dihubungi sedari tadi. Tinggallah aku sendiri yang menunggu di rumah sakit. Mbak Nila belum juga sadar. Tapi anehnya analisa dokter, Mbak Nila baik-baik saja. Nafasnya teratur. Ia hanya sedikit memar akibat terbentur. Selebihnya tak ada yang mengkhawatirkan. Tinggal menunggu Mbak Nila sadar saja. Dengan setia, aku menunggu Mbak Nila. Hingga malam menjelang, aku masih sendirian di ruangan rawat inap. Mbak Nila tak juga membuka mata. Semakin khawatir dengan keadaannya, ku genggam tangannya, dingin sedingin es. Dan tiba-tiba, tangan Mbak Nila menyentakku. Aku terkejut dan seketika melihat wajah Mbak Nila. Semula ingin tersenyum dan bahagia melihat ia kembali sadar. Namun semua pupus begitu kulihat raut wajahnya. Ia mengeram. Wajahnya terlihat sangat marah. Tersungging, bibir penuh kebencian. Matanya melotot tajam, membesar, dan membulat seperti ingin loncat dari tempatnya. Aku tahu itu bukan dia. Itu bukan kakak iparku. Aku yakin itu makhluk yang sama yang sedang mengincar istri Bang Reno. Aku berangsur menjauh. Lidahku terasa keluh. Dan ia tertawa menakutkan. Mbak Nila menangis dan tertawa secara bergantian. Ia kemudian berdiri di atas ranjangnya seraya mengelus perutnya yang membesar. Sudah ku bilang, ia milikku. Percuma kau membawanya kemanapun. Aku akan terus bersamanya sampai ia mati. Ucapnya menunjuk ke arahku. Aku hanya bisa diam terpaku. Air mataku merembes. Aku tak tahu harus berbuat apa. Tak ada sedikit pun keberanian hinggap. Dalam hati, aku hanya berharap Bang Reno segera hadir dan menolongku. Suasana rumah sakit pun sangat sepi, dan pergerakan orang-orang sedikit pun. Seolah-olah waktu terhenti. Kulihat dengan jelas Mbak Nila mulai terkikik sembari menggaruk-garuk perutnya. Dalam kekalutan, ku dengar pintu kamar Mbak Nila terbuka seketika. Kulihat Bang Reno dengan wajah yang terheran mendekati istrinya. Sayang, kamu kenapa? Suaranya bergetar melihat tingkah istri kesayangannya. Dek, apa yang terjadi dengan mbakmu? Tanya Bang Reno menatap ke arahku. Itu bukan Mbak Nila, Bang. Mbak Nila kerasukan, Bang. Jawabku terbata. Brek! Mbak Nila tiba-tiba terjatuh. Dengan sigap, Bang Reno menyambutnya. Mbak Nila kembali tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba, lampu kamar mati. Aku berangsur memeluk Bang Reno. Takut. Dalam keremangan malam, samar-samar, kulihat sosok berdiri tak jauh dari Mbak Nila tidur. Lama-lama, tampak sangat jelas karena sedikit sinar lampu jalan masuk ke dalam ruangan melalui jendela kamar. Sosok itu menyeringai, mengerikan. Wajahnya hancur dan borokan mengeluarkan bau anyir yang sangat menyengat. Memakai gaun putih, menjuntai disertai rambut yang tergerai panjang awut-awutan. Kukunya panjang menyentuh lantai. Ia tersenyum sinis penuh makna. Ku benamkan wajahku di dada Bang Reno. Aku tak tahu apakah Bang Reno juga melihat makhluk itu. Yang ku dengar hanya degup jantungnya yang kencang. Lampu kembali hidup dan makhluk itu sudah tak tampak lagi. Aku mengucap syukur berulang kali. Bang, apa abang lihat sesuatu tadi? Tanyaku begitu keadaan sudah berangsur tenang. Mbak Nila sudah sadar, tapi pandangannya masih kosong dan sulit diajak bicara. Ia hanya diam, mematung tanpa merespon sedikit pun. Bang Reno mengangguk pelan. Ia tampak tenang seperti sudah biasa. Ia menatapku dengan tatapan sayu, menyorotkan sebuah arti yang bisa kutebak. Maafkan abang ya, Dek. Abang sebenarnya sudah tahu kalau Mbak Nila diincar makhluk itu sejak lama. Makanya
Abang minta tolong kamu nungguin Mbak Nila. Bang Reno menghela nafas dalam-dalam. Jadi bang, gimana dengan Mbak Nila ini? Kasihan bang, selorohku. Mbak Nila akan segera abang bawa ke Pak Ustadz. Setelah ia sembuh, kita pindah ya dek ke rumah ibu. Tapi kamu janji jangan bilang-bilang ibu. Takut ibu khawatir. Titah Bang Reno. Aku pun mengangguk, pelan, tanda mengerti. Malam ini kami habiskan dengan mengobrol panjang lebar sembari menunggu Mbak Nila yang sudah tertidur pulas. Kami tak ingin kejadian mengerikan ini terulang. Pagi menjelang, matahari mulai menampakkan wajahnya. Embun-embun bersinar, terbias sinar. Angin sejuk menghembus menandakan hari yang indah. Mbak Nila sudah siuman. Ia sudah kembali seperti sedia kala, walaupun ia masih trauma dengan apa yang menimpanya. Berulang kali, ia meminta untuk pergi. Ia memilih pindah dari kota ini. Ia tak mau terjadi hal yang mengerikan kepadanya dan calon anak yang dikandungnya. Bang Reno setuju untuk segera pindah. Teror Cindai rupanya sudah berlangsung lama. Tapi hanya Bang Reno yang bisa merasakan. Setelah dirasa Mbak Nila kuat, dan dokter pun memastikan Mbak Nila sudah bisa pulang, kami memilih pulang hari itu juga, dan ingin segera berbenah. Setibanya di rumah, aku dan Bang Reno segera beres-beres. Mbak Nila kami biarkan duduk sendiri. Saat itu pukul baru menunjukkan jam 12 siang. Suara azan zuhur berkumandang. Aku dan Bang Reno rehat sejenak menghentikan aktivitas. Setelah makan siang, kembali kami melanjutkan aktivitas yang sedari tadi sempat tertunda. Tak terasa, hari mendekati waktu maghrib, dan kami masih asik berbenah tanpa menghiraukan Mbak Nila yang sedari tadi diam 1000 bahasa. Brak! Sebuah suara menghentikanku dan Bang Reno. Kami saling menatap bingung, mencari asal suara benda yang terlempar. Lagi-lagi, suara benda yang terlempar. Namun kali ini pecah. Pandangan kami tertuju pada Mbak Nila yang berdiri di sudut dinding ruang tamu. Ia terduduk. Di tangan kirinya, ia memegang vas bunga dan bersiap melempar ke arah Bang Reno. "Abang, awas!" teriakku lantang. Bersyukur, Bang Reno sempat menghindar, hingga vas bunga melesat tak mengenai wajahnya. Aku dan Bang Reno segera mendekati Mbak Nila. Mbak Nila membalikkan badan dan berjalan pelan menuju kamarnya. Tangan Bang Reno berhasil menggapainya. Ia seketika menghentikan langkahnya. Mbak Nila mematung. "Dek, kamu kenapa?" ucap Bang Reno. Tak ada jawaban dari bibir Mbak Nila. Ia hanya terdiam. Tiba-tiba Mbak Nila tertawa nyaring. Kepalanya berputar menghadap Bang Reno 180 derajat. Sehingga kepalanya membelakangi tubuhnya yang menghadap ke depan. Bang Reno terjingkat dan memilih mundur menjauhi Mbak Nila. Bruk! Mbak Nila menjatuhkan dirinya. Kini ia merangkak dengan kepala menghadap ke atas, mendekati Bang Reno yang kini terpojok di sudut dinding ruang tamu. Tatapannya nanar. "Abang, mana jimatnya Mbak Nila?" teriakku. Aku yakin jimat itulah yang memanggil makhluk jahat ini datang meneror Mbak Nila. Di lemari kamar, Dek," ucapnya terbata. Mbak Nila semakin mendekat dan kini ia merangkak naik ke dinding. "Kau kira bisa lari dan membawa Nila dariku? Percuma," ardiknya. Kutepiskan rasa takut dan berlari ke kamar mencari jimat laknat yang disumpah Mbak Nila. Kubongkar dan akhirnya kutemukan. "Alhamdulillah," ucapku. Dan aku segera berlari menuju Bang Reno yang kini keadaannya tengah terjepit. Makhluk itu kian mendekati Bang Reno dengan tawanya yang mengerikan. Bang Reno tampak sangat tertekan. Ia ingin melawan, tapi ia sadar akan berbahaya untuk istrinya. Kuhidupkan koset yang tadi kuambil di atas meja. Dengan membaca bismillah dan ayat-ayat Al-Quran, kubakar jimat laknat itu, berharap makhluk itu pergi dan tak kembali mengganggu. Jangan, panas!" teriaknya. Brek! Mbak Nila kembali terjatuh. Tapi kali ini, kepalanya sudah kembali ke posisi semula, dan Bang Reno dengan sigap menangkapnya. Asap putih membumbung tinggi,
keluar dari ubun-ubun Mbak Nila. Mbak Nila pingsan. Asap itu pun seketika hilang, tak berbekas. Hari kemarin memang hari yang sangat panjang. Hari ini kami memutuskan untuk terbang kembali ke kampung halaman. Rumah itu dibiarkan begitu saja dalam kesunyian. Bang Reno masih trauma, begitupun istrinya, Mbak Nila yang kini sudah sadar. Mereka masih sangat takut untuk tinggal dan kembali ke rumah yang menyimpan sejuta misteri. Rumah itu rencananya akan segera dijual. Bang Reno berniat membangun rumah di kampung halaman, dekat dengan ibu dan mertua. Begitupun Mbak Nila. Aku senang, akhirnya Mbak Nila terbebas dari makhluk jahat itu. Mbak Nila pun kini sudah tak percaya dengan jimat dan hanya percaya kepada Allah. Ternyata jimat yang ia simpan selama ini adalah cikal bakal teror makhluk itu. Ia merasa terpanggil karena jimat. Itu penjelasan yang Bang Reno dapat dari ustadznya. Apapun itu, kini aku merasa lega. Pengalamanku di desa itu sungguh sangat berharga. Setidaknya aku bisa terlepas dari makhluk itu dan gangguannya yang menyeramkan. Selamat tinggal desa, selamat tinggal kenangan mengerikan. Aku berharap tidak pernah punya pengalaman seperti itu lagi. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.